Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Farol Syahab. Di sini saya bersama teman saya Muhammad Hilmi Yolizar. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bab analisis biaya, volume, dan laba. Baik, langsung saja. Apa sih cost volume profit atau CVP analysis? CVP Analysis adalah suatu alat analisis keuangan yang memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana perubahan dalam volume penjualan, biaya tetap, biaya variabel, dan harga jual berdampak pada laba perusahaan. Dengan menggunakan konsep CVP, manajer dapat mengidentifikasi titik impas di mana pendapatan sama dengan total, serta mengukur margin keamanan untuk mengevaluasi tingkat risiko. Analisis ini membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pricing, volume produksi, dan perencanaan laba, sehingga memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Melalui pemahaman yang mendalam tentang hubungan antar biaya, volume penjualan, dan laba, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar. Dengan demikian, CVP analisis bukan hanya sekedar alat analisis, tetapi juga landasan yang krusial bagi pengambilan keputusan yang cerdas dan berorientasi pada hasil. Yang pertama ada cost volume profit analysis. Maksudnya titik impas dalam unit. Titik impas dalam unit adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik di mana laba sama dengan 0. Di titik impas dalam unit ada beberapa, yaitu yang pertama, penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk keadaan yang menunjukkan bahwa jumlah pendapatan yang diterima sebanding dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Adapun rumusnya yaitu laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap, atau laba operasi sama dengan harga dikali jumlah unit dikurangi biaya variabel per unit kali jumlah unit dikurangi total biaya tetap. Adapun jalan pintas untuk menghitung unit titik impas. Margin kontribusi ialah pendapatan penjualan yang dikurangi total biaya variabel. Pada titik impas, margin kontribusi sama dengan beban tetap. Unit titik impas lebih cepat dihitung dengan memfokuskan pada margin kontribusi. Adapun rumusnya yaitu jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Lalu untuk selanjutnya, penjualan per unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Target laba di sini ialah laba operasi di atas 0 titik impasnya yang dapat dinyatakan dengan jumlah dolar atau sebagai persentase dari pendapatan penjualan. Lalu ada target laba setelah pajak. Pada saat menghitung titik impas, pajak penghasilan tidak berperan karena pajak yang dibayarkan untuk laba 0 adalah 0 itu sendiri. Apabila perusahaan ingin menghasilkan laba bersih tertentu, target laba dinyatakan sebagai laba bersih, maka harus ditambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi. Untuk rumusnya yaitu laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak. Terus atau laba operasi sama dengan laba bersih dibagi 1 dikurangi tarif pajak. Lalu untuk selanjutnya ada titik impas dalam dolar penjualan. Slide selanjutnya. Titik impas dalam dolar penjualan ialah titik impas dalam dolar penjualan. Biaya variabel didefinisikan sebagai suatu persentase dari penjualan, bukan sebagai sebuah jumlah per unit yang terjual. Penggunaan laba operasi dalam analisis CVP. Rasio biaya variabel merupakan bagian dari setiap dolar penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Rasio biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Terus ada juga jalan pintas untuk menghitung unit titik impas.
Rasio margin kontribusi adalah bagian dari setiap dolar penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Maka berdasarkan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa rasio margin kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Asa. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis multiproduk. Analisis multiproduk mengharuskan suatu asumsi yang dibuat sehubungan dengan bauran penjualan yang diharapkan. Bauran penjualan adalah kombinasi relatif dari berbagai produk yang sedang dijual di perusahaan. Pada bauran penjualan tertentu, masalah multiproduk dapat dialihkan ke dalam analisis produk tunggal apabila bauran penjualan berubah. Maka titik impas juga akan berubah. Kenaikan penjualan produk yang memiliki margin kontribusi tinggi akan memperkecil titik impas, sementara kenaikan penjualan produk dengan margin kontribusi rendah akan memperbaiki maupun memperbesar titik impas. Yang memiliki rumus penjualan impas sama dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Selanjutnya adalah penyajian secara grafis hubungan CVP. Di sini dapat kita lihat sendiri terdapat dua. Yang pertama adalah grafik laba dan volume, yang dimana grafik laba dan volume ini menggambarkan secara visual hubungan antara laba dan volume penjualan. Grafik laba volume merupakan grafik dari persamaan laba operasi yang memiliki rumus harga dikali unit dikurangi biaya variabel per unit dikali unit dan dikurangi biaya tetap. Untuk laba operasi sebagai variabel dependen atau tak bebas ditunjukkan oleh sumbu vertikal dan unit yang merupakan variabel independen yang diukur sepanjang sumbu horizontal. Yang kedua adalah grafik biaya dan volume laba, yang dimana ini menggambarkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk itu diperlukannya dua grafik dengan garis terpisah, yaitu garis total untuk pendapatan dan garis total biaya, yang dimana rumus ini adalah pendapatan sama dengan harga dikali unit total biaya. Total biaya sama dengan biaya variabel per unit yang dikali unit dan ditambah biaya tetap dengan sumbu vertikal diukur dalam dolar dan sumbu horizontal dalam unit yang terjual. Selanjutnya adalah perubahan variabel CVP. Ada beberapa cara untuk manajer menghadapi resiko dan ketidakpastian. Yang pertama, pihak manajemen harus menyadari sifat ketidakpastian dari harga, biaya, dan kuantitas di masa depan. Selanjutnya, para manajer bergerak dari pertimbangan titik impas ke pertimbangan kisaran titik impas. Para manajer juga dapat menggunakan analisis bagaimana jika atau what if selain analisis sensitivitas. Selanjutnya adalah margin pengamanan atau margin of safety, yang dimana unit yang terjual atau diharapkan terjual pendapatan yang dihasilkan atau diharapkan untuk dihasilkan melebihi volume impas. Margin pengaman dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Selanjutnya adalah pengungkit operasi atau operating leverage, yang dimana penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan presentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Tingkat mengungkit operasi atau degree of operation leverage, yang sama dengan DOL. Untuk tingkat penjualan tertentu dapat diukur dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba tingkat mengungkit operasi, yang sama dengan margin kontribusi atau laba operasional. Selanjutnya adalah analisis CVP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis CVP mengasumsikan semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori. Yang pertama adalah biaya variabel dan juga biaya tetap. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas biaya dibagi dalam kategori berdasarkan unit dan juga non-unit. Perbandingan antara titik impas ABC dengan titik impas konvensional mengungkapkan perbedaan yang signifikan. Pertama, biaya tetapnya berbeda. Beberapa biaya yang sebelumnya diidentifikasikan sebagai biaya tetap yang dapat berbeda dengan penggerak. Kedua adalah pembilang. Pada persamaan impas ABC memiliki dua istilah ataupun biaya variabel non-unit. Satu unit untuk aktivitas yang berkaitan dengan bed dan satu untuk aktivitas yang berkaitan dengan keberlanjutan. Dan di sini juga ada rumusnya. Yang pertama adalah rumus AVP jumlah unit, yang dimana target laba ditambah dengan biaya tetap ataupun harga dikurangi biaya variabel per unit. Selanjutnya adalah rumus yang dapat kita lihat di sini, rumus ABC jumlah unit, yang dimana rumus ini menggunakan target laba ditambah dengan biaya tetap ABC ditambah
biaya pengaturan dikali jumlah pengaturan, tutup kurung, biaya dibagi biaya rekayasa dikali jumlah rekayasa, atau harga dikurangi biaya variabel per unit. Baik, untuk selanjutnya yaitu bagian soal. Diasumsikan bahwa PT Jaya Badin memproduksi mesin motor. Untuk tahun yang akan datang, Direktur Keuangan telah menyiapkan laporan laba rugi prospektif sebagai berikut. Di mana penjualan 1000 unit dikali 400.000 sama dengan 400 juta. Lalu biaya variabel 1000 unit dikali 325.000 sama dengan 325 juta. Ada pula margin kontribusi sebesar 75 juta, biaya tetap 45 juta, laba sebelum pajak 30 juta. Lalu untuk rumusnya, laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap. Pada titik impas, persamaan laba operasi akan menjadi sebagai berikut. 0 sama dengan 400.000 dikali unit dikurangi 325.000 dikali unit dikurangi 45.000, di mana hasilnya adalah 600 unit. Yaitu selanjutnya, Baik, selanjutnya ini ada contoh soal yang dimana PT Jaya Abadi ini harus dapat menjual sebesar 600 unit. Yang dapat kita lihat di bawah, 600 unit ini dikalikan dengan 400.000 yang hasilnya 240 juta dengan biaya variabel yaitu sebesar 600 unit di, dikali dengan 325.000 yang hasilnya minus 195 juta dengan margin kontribusi sebesar 45 juta. Jadi margin kontribusi ini merupakan penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Selanjutnya biaya tetapnya yaitu 4 minus 45 juta dan laba sebelum pajaknya yaitu sebesar 0. Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa penjualan sebanyak 600 unit menghasilkan laba sebesar 0. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.